Jemaah sekalian, di dalam gua itu ada beberapa riwayat menyebutkan, tapi riwayatnya ini memang pro kontra ya, tentang kisah Asy-Syajarah wal Ankabut wal Hammamataini. Ini riwayatnya pro kontra, tetapi tetap dimasukkan oleh penulis di sini. Sebagian mengatakan lemah, sebagian lagi mengatakan ini tidak terlalu lemah, sehingga untuk diketahui saja nggak apa-apa. Apa itu kisah Syajarah, Ankabut, dan Hammamatain? Ada 3 mukjizat, yaitu pertama adalah Syajarah. Jadi begitu Rasulullah masuk, itu ada tumbuhan yang langsung muncul ya di mulut gua gitu, sehingga betul-betul menghalangi orang yang masuk. Kalau ada yang masuk mesti dia akan rusak, tapi ini nggak rusak terus, nah begitu ya. Yang kedua ada al-ankabut, yaitu laba-laba. Ada sarang laba-laba di pintu gua itu. Sudah ada tumbuhan, ada sarang laba-laba. Ada satu lagi dan al-hammamata ini, 2 burung dara. Jadi burung darahnya pas di pintu itu ya, di dekat dengan tumbuhan itu, dan dia bertelur di sana. Loh, bertelur lagi. Hammamata ini bertelur. Sehingga ketika orang Quraisy, nah ini orang Quraisy ya, cari-cari di mana Muhammad ini, mereka sudah berusaha keras untuk mencari ya. Dan memang ahli pelacak mereka itu cukup hebat. Kenapa? Ternyata ahli pelacaknya orang Quraisy itu betul-betul tahu gitu ya. Ini telapak habis dilewati orang berapa hari itu tahu. Jadi ada bekas-bekas gitu ya, yang ternyata tidak terkena oleh kambing-kambing gitu ya. Yang lewat, ini ada bekas telapak. Ini berapa hari dilewati orang itu tahu mereka. Dan ketika diperhatikan, dihubungkan dengan telapak yang lainnya sana, akhirnya mengarah kepada Gua Thur. Nah, begitu. Ya. Ini canggihnya eh, apa ahli jejak ya, ahli jejak orang-orang Quraisy. Kalau di Eskimo juga gitu, orang-orang Eskimo itu tahu ini es ini turun berapa hari itu tahu mereka. Oh ini 3 jam yang lalu, oh ini 1 hari yang lalu, oh ini 1 pekan yang lalu. Itu bentuknya itu udah beda. Es yang baru datang itu baru turun itu beda antara yang 3 hari dengan 1 pekan atau 1 bulan, 1 tahun itu beda. Gitu ya. Nah, mereka itu paham dunia jejak, ya jejak. Jadi para pencari jejak ini hebat, ya, mereka itu tahu. Ini satu-satunya kemungkinan kata mereka adalah ke Gua Thur. Gitu. Maka orang-orang Quraisy pada naik itu menuju ke Gua Thur. Mereka lihat kanan kiri, ya dengan izin Allah jemaah sekalian, mereka lihat itu semuanya ke langit, kemana semuanya sisi-sisi gunung dilihat, tetapi titik di mana Rasulullah itu ada justru tidak dilihat oleh mereka. Ini wayam kuruna, wayam kurullah, wallahu khairul makirin. Jadi titik di mana Rasulullah ada dan Abu Bakar itu justru tidak melihat. Ketika di pas pintu Gua Thur itu ada laba-laba, ini ada tumbuhan, ini ada burung lagi ada, kan nggak mungkin dilewati orang begitu. Meskipun 3 hari yang lalu nggak mungkin ada orang lewat sini. Ya. Sementara di dalam, ya di dalam Abu Bakar mengatakan dalam salah satu kisahnya dia sampaikan demi Allah jarak kami dan mereka hanya beberapa meter, kurang lebih 2 atau 3 meter. Ya. 2 atau 3 meter kan sangat dekat sekali itu. Ya. Jadi berhadapan-hadapan antara al-haq dan al-batil itu sangat dekat sekali. Dan kata Abu Bakar, kalau mereka nengok saja ke bawah, gitu ya, kalau kepalanya ditengokkan ke bawah, jadi memang agak tertutup begitu ya, sehingga harus ke bawah dulu begini, dalamnya agak luas. Kalau mereka nengok saja ke bawah, pasti mereka akan melihat kaki kami, begitu. Makanya Abu Bakar sangat-sangat gemetaran waktu itu. Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Ada di Al-Quran ya, la tahzan, innallaha ma'ana. Kata-kata Rasulullah kepada Abu Bakar. Karena begitu sangat ya sangat khawatirnya Abu Bakar bukan masalah diri dia, tetapi diri Rasulullah. Kalau diri dia nggak jadi soal, sudah mati nggak urusan gitu. Tapi bagaimana Rasulullah harus dilindungi? Dia begitu sangat takutnya adalah apa-apa yang terjadi pada Rasulullah. Maka dia gemetaran dan kata Rasulullah, tahzan innallaha ma'ana. Jadi jarak kami adalah hanya beberapa meter, 2 atau 3 meter. Ini dengan izin Allah ternyata mereka tidak melihat. Nah, gitu ya.
Padahal sudah lihat kanan, kiri, semuanya dilihat. Tetapi titik di mana itu ada kakinya Rasulullah, justru mereka tidak melihat. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya, siapapun yang membantu agama Allah, siapapun yang selalu ya bersama Allah, maka Allah juga akan membersamainya dimanapun dia berada. Kita juga sama, jemaah sekalian, selagi kita terus ya membersamai ya dakwah-dakwah ini, selalu ya menjaga dakwah ini, maka Allah jaga kita. Sebagaimana Allah jaga Rasulullah pada saat di dalam gua Tur.